Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala dila nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bunda, Ayahanda, para pemirsa semuanya. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita membahas berbicara tentang tahun-tahun keemasan buat anak-anak atau buah hati kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua ini senantiasa menjadi keluarga yang selalu beribadah Rasul, selalu taat menjalankan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa-apa yang dilisankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, bunda, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan yang terkait dengan tumbuh kembang anak-anak kita, yaitu buah kasih sayang kita yang terkait dengan bagaimana pertumbuhan anak-anak kita dan bagaimana perkembangan anak-anak kita di usia 0-5 tahun yang sering disebut dengan usia balita. Pada saat itu adalah usia-usia yang pertumbuhannya dan perkembangannya mengalami sangat pesat, sehingga sekali lagi saya mengingatkan bahwa orang tua dalam ini harus cermat dan harus teliti bagaimana memberikan pelayanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas, sudah berbicara tentang bagaimana perkembangan anak kita dari usia 0 bulan sampai 4 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan sampai 6 bulan, bahkan terakhir kemarin kita bahas dari 6 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Sehingga pada kesempatan ini nanti akan kita bahas usia perkembangan dari anak kita, yaitu usia 1 tahun hingga 2 tahun, kemudian kita lanjutkan 2 tahun hingga 3 tahun, dan selanjutnya yang terakhir yaitu 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Ayah, bunda rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan merefresh sedikit yang terkait dengan pentingnya tumbuh dan kembang ini, bahwa ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan yang ideal akan bisa mengoptimalkan perkembangan yang ideal pula. Begitu juga pertumbuhan yang ideal, tapi kalau tidak diberikan stimulasi perkembangan, maka kecerdasan anak kita itu akan menghasilkan yang kurang optimal. Sehingga dalam hal ini ayah bunda, bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini harus menjadi satu kesatuan yang harus kita berikan stimulasi dengan sebaik-baiknya. Yang perlu diingat terkait dengan pertumbuhan, terutama kalau kita melihat pertumbuhan itu secara sederhana akan ada 3. Bagaimana pertumbuhan berat badan anak kita, yang kedua bagaimana pertumbuhan tinggi badan anak kita, dan bagaimana yang terakhir itu adalah lingkar kepala anak kita. Sehingga pada kesempatan ini ayah bunda bisa ke dokter anak atau ke posyandu untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita lihat usia 1 tahun ini, maka tinggi badan itu kalau kita menurut dengan Nutrisi.com yang kita baca, bahwa di sana untuk anak 1 tahun itu tinggi badannya antara 60 sampai 70 cm, sedangkan berat badannya 10 sampai 11 kg. Kemudian lingkar kepalanya yaitu 43 sampai 48, itu rentangnya. Kalau 2 tahun ayah bunda, untuk tinggi badannya anak
kita 2 tahun itu idealnya adalah 87 sampai 94 tahun, dan berat badannya 12 sampai 14 tahun. Begitu juga lingkar kepalanya juga masih 43 sampai 48 tahun. Ini sangat penting sekali. Kalau pertumbuhan kita ini ideal, maka nanti dalam perkembangan anak-anak kita ini akan dapat kita kembangkan secara optimal. Tapi dengan pertumbuhan badan yang menyimpang, pertumbuhan badan yang tidak seimbang, maka nanti perkembangannya pun akan mengalami hambatan. Sebagai contoh kecil, kalau mohon maaf, kalau putra kita, buah hati kita di lingkar kepalanya kok ternyata kecil dari ukuran ideal, apakah anak kita itu mengalami pertumbuhan kepala kita yang disebut dengan mikrosefalik, yaitu kepala yang berukuran kecil. Atau sebaliknya, anak kita memiliki ukuran kepala di batas lebih tinggi yang disebut dengan makrosefalik, yaitu ukuran kepala yang melebihi normal. Maka kalau dijumpai hal yang semacam ini, entah itu di lingkar kepala atau di berat badan atau di tinggi badan, ya bunda, kita sebagai orang tua yang cermat untuk anak-anak kita segera dikonsultasikan kepada dokter anak, maupun kita konsultasikan saat kita datang ke posyandu. Nah, ayah bunda rahimakumullah, nah mari pada kesempatan hari ini kita mulai akan membahas terkait dengan perkembangan anak-anak kita dari usia 1 hingga 2 tahun. Dalam perkembangan yang di usia ini, maka perkembangan sudah mulai kompleks. Kalau kita perhatikan ada 6 perkembangan di usia ini, harus sudah mulai lebih luas lagi dibandingkan dengan usia yang 6 sampai 1 tahun kemarin. Jadi dalam usia 1 sampai 2 tahun ini, 6 perkembangan yang terdiri dari perkembangan religius dan moral, atau perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Kemudian yang kedua itu adalah perkembangan yang terkait dengan fisik motorik. Kemudian yang ketiga, perkembangan yang terkait dengan perkembangan kognitif. Yang keempat, terkait dengan perkembangan sosial emosional. Dan yang kelima, terkait dengan perkembangan bahasa. Dan yang keenam adalah perkembangan seni. Nah, mulai saat ini di usia ini, maka perkembangan keenam itu harus kita stimulasi dengan sebaik-baiknya. Ya bunda, mari kita mulai. Yang pertama adalah perkembangan religi atau perkembangan juga moral. Dalam perkembangan religi atau perkembangan moral ini harus kita yakini bahwa semua perkembangan itu nanti ruh adalah menjadikan perkembangan religi dan perkembangan moral itu menjadi ruh seluruh perkembangan anak-anak kita. Sehingga dalam perkembangan fisik motorik selalu terbingkai oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Perkembangan bahasa juga harus kita bingkai dengan yang bersifat keagamaan. Jadi semua perkembangan yang ada itu kita bingkai, dan ruhnya adalah perkembangan religi dan moral. Sehingga anak-anak kita nanti akan memiliki akhlakul karimah yang baik. Baik, yang pertama kita lihat adalah perkembangan agama dan perkembangan moral. Maka dari kecil, dari usia ini kita sudah mengenalkan bagaimana perkembangan agama itu. Contohnya terkait dengan kemampuan anak berjalan, maka kita sudah memberikan input sebanyak-banyaknya kepada anak bahwa anak-anak kita menggunakan kakinya untuk melangkah, kita selalu memberikan masukan terkait dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mau makan juga berdoa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini adalah perkembangan agama atau moral, sehingga anak kita senantiasa bisa menggunakan perkembangan moral ini dalam kegiatan-kegiatan. Sehingga kalau kita kembangkan di dalam kegiatan fisik, anak-anak kita dari usia 1 tahun sampai 2 tahun ini sudah mulai berjalan, dan berjalannya sudah perlu tantangan yang lebih kuat lagi. Kalau anak-anak kita usia segitu, biasanya kalau ada undak-undakan itu pengennya naik, setelah itu turun, naik lagi, turun lagi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, ayah bunda itu pertama khawatir dengan
kondisi yang semacam itu. Itu bagus. Nah, bagaimana hal semacam ini kita bisa membimbing anak-anak kita itu juga menanamkan kegiatan moral. Maka kalau ada kesempatan kita kemudian pada suatu saat berada di ruangan yang ada tangganya, kemudian naik turun tangga itu akan lebih baik kita kenalkan bukan kepada tempat-tempat, contohnya kita tempat ke mall, tempat ke supermarket dan lain-lain, enggak. Ayah bunda harus lebih jeli lagi mengenalkan itu, melatihkan fisik itu yang terkait dengan berjalan menggunakan motorik kasarnya. Itu lebih baik kita ajak mungkin ke masjid yang memiliki tangga, kemudian kita ajak ke tempat-tempat ibadah yang lain, sehingga kegiatan fisik motorik yang kita kembangkan itu senantiasa terkait dengan moral dan kegiatan-kegiatan religi. Itu yang terkait dengan fisik, sehingga melatih kekuatan otot kaki dan otot tangan ini kita includekan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan atau ruhiyah, atau yang terkait dengan moral-moral, terutama akhlak Islami itu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu kita ingat di dalam perkembangan bagaimana anak menggunakan anggota gerak kaki dan anggota gerak tangan ini, jangan sekali-kali untuk memaksakan anak itu menggunakan kemampuan ototnya di luar batas. Kita ambil contoh, karena orang tua itu adalah gemar olahraga, maka anak yang usia 1-2 tahun ini baru seneng-senengnya anak itu lompat-lompat dan lainnya, kita gandeng, kita ajak anak itu berlari, sehingga ada otot-otot kaki atau otot-otot tangan yang menjadikan bekerja secara di luar kemaksimalan kemampuan otot itu. Apa yang terjadi, yang sudah pernah terjadi, ada orang yang suka olahraga kemudian menggandeng anaknya itu untuk lari dengan kecepatan yang keinginan orang tua, bukan sesuai dengan kemampuan otot kaki dari anak itu. Apa yang terjadi? Maka pada usia-usia berikutnya anak ini akan mengalami beberapa yang terjadi itu adalah nyeri pada sendi, nyeri pada sendi. Karena apa? Menggunakan otot-otot anggota gerak yang di luar kemampuannya. Sehingga sekali lagi ayah bunda, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kegiatan fisik, motorik kasar ini kita stimulasi kegiatan ini, yaitu sesuai dengan kemampuan otot yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, kemudian bagaimana menggunakan fisik motorik halus? Pada usia ini, fisik motorik halus bagaimana memanfaatkan jari-jari tangan atau jari kaki digunakan untuk mulai tangan kita itu sudah anak kita pegangi pewarna, kita pegangi krayon, kita pegangi pensil untuk sudah mulai membuat coretan-coretan. Tetapi diingat bahwa di dalam perkembangan anak itu ada yang istilahnya masa peka. Masa peka adalah di mana pada kesempatan itu anak bisa dikembangkan secara optimal kalau mendapatkan stimulasi secara optimal dari kita dan lingkungan kita. Kita ambil contoh, tatkala anak-anak kita sedang menunjukkan masa peka menulis, mencoret-coret, maka orang tua itu kan paham. Kertas dicoret-coret, lantai dicoret-coret, bahkan dinding-dinding rumah kita itu penuh dengan coretan-coretan anak-anak kita. Entah itu pakai krayon, pakai spidol, pakai pensil. Yang kadang-kadang hal ini stimulasi yang diberikan orang tua justru akan mematikan potensi. Contoh, secara langsung anak tidak memiliki niat jelek, berarti kita mencoret-coret dinding yang catnya sudah sangat bagus dan orang tua memarahinya. Nah, ini sebenarnya hal semacam ini kurang pas kalau kita melakukan semacam itu. Apa akhirnya? Kreativitas terhadap coret-coret itu anak akan mengalami down motivasi, yaitu motivasi yang rendah. Sehingga perlu yang kita ketahui contohnya ketika motorik halus, pemanfaatan jari-jari tangan untuk latihan coret-coret pada usia 1-2 tahun ini, maka akan lebih baik kita sebagai orang tua bisa mencarikan kertas gambar yang lebar itu, pakai kertas manila yang agak tipis manilanya,
kemudian kita buatkan buku tebal, bisa jadi itu manila itu utuh atau diparuh gitu ya, sehingga setiap anak ingin mengembangkan coret-coretnya itu disediakan pensil dan bebas mencoret-coret yang ada di kertas gambar itu. Kemudian selanjutnya nanti kalau sudah habis kita bukakan berikutnya sampai coret-coretannya itu habis. Kemudian kita bukakan lagi. Nah, kalau kita sebagai orang tua itu kemudian teliti, cermat, kemudian telaten untuk mengumpulkan, maka buku gambar yang kita sediakan pada masa peka coret-coretan anak ini menjadi karya anak kita usia 1-2 tahun ini. Pada suatu saat di masa besar nanti bisa kita tunjukkan, inilah karya kamu saat kamu masih usia 1-2 tahun. Berupa apa? Coret-coretan yang dikumpulkan dalam buku gambar yang kita buat. Nah itu. Ayah bunda, masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya seperti apa? Untuk yang terkait dengan menanamkan tanggung jawab, menanamkan yang terkait dengan kebersihan, menanamkan yang terkait dengan kerapian, maka dalam usia 1-2 tahun ini kita sebagai orang tua sudah mulai mengenalkan yang terkait dengan hal-hal tersebut. Kalau kita bersama anak-anak kita sedang menggunakan alat-alat permainan, entah itu balok mainan, entah itu permainan bola, entah itu permainan alat-alat musik, alat pertukangan, dan lain-lainnya, maka saat sudah selesai, anak-anak kita, buah hati kita dikenalkan untuk menata kembali, meringkasi kembali mainan-mainan itu, dimasukkan kepada kotak mainan dan nanti akan kita simpan. Tentunya Bapak dan Ibu kita semua harus mengkomunikasikan. Nah, permainan kita sudah selesai dulu ya. Ayo kita tatani, ayo kita ringkasi ini alat-alatnya, besok biar kita mudah untuk memakai lagi. Ayo bersama-sama. Nah, orang tua melakukan bagaimana cara menata itu. Itu terkait dengan tanggung jawab, kerapian, dan ringkas serta rajin anak itu. Nah, pada kesempatan itu betul-betul sudah mulai dikenalkan. Nah, kemudian berikutnya pada usia segitu adalah yang perlu kita kenalkan kepada buah hati kita, yaitu dengan mengenalkan nama-nama dari anggota tubuh anak kita. Contoh, kita kenalkan yang namanya tangan, kemudian mulut, mata, hidung, dan lain sebagainya. Ada yang dikenalkan lewat lagu, ada yang dikenalkan lewat memegang. Contohnya, ini apa dek? Dek, ini apa? Mulut. Nah, semacam itu kita kenalkan di usia ini. Sehingga secara otomatis perkembangan kognitif anak itu sudah akan terbangun, yaitu perkembangan yang ketiga, yaitu perkembangan kognitif. Anak sudah bisa menyebutkan anggota badan kita, nama-namanya, sudah bisa membedakan mana itu hidung, mana itu mata, mana kaki, mana tangan. Itu adalah kemampuan kognitif bagi anak-anak kita. Sehingga kecerdasan yang terkait dengan religi, kecerdasan yang terkait dengan motorik, kegiatan yang terkait dengan kognitif sudah mulai dibangun dari anak usia sekarang. Maka pantas ketika nanti anak berusia 0-5 tahun ini perkembangan jaringan otaknya sudah mencapai 80%. Nah, itu terkait dengan kegiatan yang usia 1-2 tahun. Dan ya, untuk mengembangkan terkait dengan bahasa tadi sudah. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa bahwa kita menjadi orang tua senantiasa tetap membacakan atau yang terkait dengan cerita terhadap anak-anak kita. Apa yang paling bagus? Tentunya ayah bunda, masyarul muslimin rahimakumullah, tentu cerita-cerita yang kita berikan karena kita seorang muslim adalah cerita-cerita tentang bagaimana cerita kisah para nabi, bagaimana cerita para sahabat, bagaimana cerita-cerita muslim. Nah, cerita-cerita islami itu yang kita berikan, walaupun anak belum kita bisa menanggapi itu. Kemudian berikutnya untuk perkembangan seni, karena
Allah menciptakan manusia, termasuk buah hati kita itu tentu memiliki kreativitas, memiliki tingkat cipta, memiliki karya yang perlu dikembangkan, karena otomatis juga merupakan perkembangan anak itu. Sehingga bagaimana? Ya kita ajari anak-anak kita untuk bernyanyi atau bermain. Nah tentunya kalau bernyanyi ya menggunakan syair-syair, menggunakan nasyid-nasyid yang islami sesuai dengan perkembangan anak. Nah itu ayah bunda, layanan-layanan atau stimulasi kita terhadap buah hati kita di usia 1 sampai 2 tahun. Sekali lagi bahwa ruh dari semua perkembangan itu, yang 6 perkembangan itu adalah perkembangan religi dan moral, yang sehingga terkait dengan seluruh perkembangan itu akan terbingkai dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayah bunda, sekarang kita lanjutkan perkembangan anak kita usia 2 sampai 3 tahun. Nah, dalam hal ini perkembangan fisik motoriknya, perkembangan sosial emosinya ini sudah mulai kompleks, perkembangan bahasanya sudah mulai kompleks semua. Sehingga pada kesempatan ini yang pertama adalah ajari anak-anak kita itu sudah menggunakan pakaian sendiri, baik itu bagaimana memakai baju, memakai celana, memakai kaos, memakai sepatu. Ini sudah mulai diajari. Karena apa? Jangan sampai anak-anak kita itu nanti sudah usianya bisa memakai baju sendiri, memakai kaos sendiri, tetapi belum bisa memakai. Karena apa? Stimulasi yang diberikan ayah bunda itu terlalu sedikit. Kita coba, walaupun anak mengalami kegagalan, kita coba lagi, kita bantu, kemudian kita coba lagi, kegagalan. Nanti pada suatu saat anak itu akan bisa melaksanakan memakai baju sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah latihan 2-3 tahun ini adalah toilet training. Bagaimana anak-anak itu pergi ke toilet atau bisa ke kamar mandi. Ini kalau kita pernah baca di buku Tarbiyatul Aulad itu bahwa sex education yang terkait dengan anak-anak itu bisa dimulai dari usia segini. Kita ambil contoh. Salah satu hal yang biasa terjadi di rumah tangga kita, di keluarga kita terhadap pendidikan anak itu, salah satunya kita ambil contoh. Ketika anak kita mau mandi, mau kita mandikan, tidak sedikit anak-anak itu yang melepas bajunya itu di kamarnya anak itu atau di kamarnya orang tua, dan menuju ke kamar mandi itu sudah telanjang, sudah tidak pakai baju karena dianggap masih